Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba perhatikan, alat musik tradisional apakah ini? Ya, benar sekali. Ini merupakan alat musik tradisional angklung yang berasal dari daerah Jawa Barat. Memainkan alat musik tradisional angklung tentunya memerlukan teks prosedur. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia yang sangat berharga. Nah, sebagai warisan seni tradisional yang sangat berharga, kita harus melestarikannya. Dengan cara salah satunya adalah belajar memainkan alat musik angklung. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Hal-hal yang akan kita bahas kali ini meliputi yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat ciri-ciri, dan yang terakhir adalah struktur teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu sesuai dengan isi teks prosedur yang ada. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses dalam membuat sesuatu, menggunakan alat, atau melakukan suatu kegiatan tertentu. Jenis-jenis teks prosedur berdasarkan isinya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, anak-anak, teks ini adalah teks prosedur yang paling mudah karena hanya berisi 2-4 langkah. Contoh, cara masuk ke akun Instagram. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini adalah teks yang lebih rumit karena berisi banyak sekali langkah-langkah. Misal, cara memasak sesuatu. Nah, selain berisi langkah-langkah, tentu dalam memasak sesuatu ada bahan dan alat-alatnya. Nah, jadi lebih kompleks teksnya. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur ini adalah teks yang lebih fleksibel karena langkah-langkahnya dapat kita ubah, tetapi tidak mempengaruhi hasil akhirnya. Jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. Yang pertama, memandu cara menggunakan atau memainkan. Yang kedua, cara membuat. Yang ketiga, cara melakukan sesuatu. Dari segi isinya, ciri teks prosedur ada 3. Yang pertama, panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, batasan aturan dalam melakukan sesuatu atau kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan disusun dan dilakukan dengan secara akurat. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal adalah kata hubung yang menghubungkan antara langkah demi langkah. Contohnya, kata selanjutnya, lalu, kemudian, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kalimat imperatif. Ini berisi kalimat perintah atau larangan yang harus ditaati dalam melakukan sesuatu sesuai teks prosedur. Contoh, masukkan air ke dalam panci. Jangan menggunakan garam terlalu berlebihan. Yang ketiga, kalimat aktif dan pasif. Contoh kalimat aktif, masukkan air ke dalam panci. Contoh kalimat pasif, api dinyalakan terlebih dahulu. Yang keempat adalah kalimat yang menunjukkan ukuran akurat, seperti masukkan air tidak lebih dari 200 cc atau potong dengan ukuran 2 cm. Struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan, alat atau material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir atau keempat adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini biasanya ditunjukkan dengan kalimat selamat mencoba,
Semoga berhasil dan lain sebagainya. Menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, di sini adalah suatu rangkaian dari awal sampai akhir kegiatan. Cara menyimpulkan yang pertama adalah membaca teks lalu memahami isinya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah yang mengandung gagasan utama. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Itu saja materi dari Ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.